Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh saudara-saudara, khususnya kepada orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Saat ini judulnya Hormatilah Tuhan dengan segala hartamu. Ya, hormatilah Tuhan dengan segala hartamu. Berapa hutangmu kepada Tuhan? Bolehkah kita menerima segala berkat dari Tuhan tetapi tidak memberi kembali kepadanya? Meski memberi perpuluhan kita pun kepadanya, yaitu bagian kecil yang Tuhan sudah sediakan baginya. Sudah menjadi kebiasaan untuk menyimpankan segala sesuatu daripada pengorbanan diri yang benar kepada jalan menyenangkan diri sendiri. Tetapi apakah kita mau terus-menerus menerima kasihannya dengan tidak peduli dan tidak membalas kembali akan kecintaannya? Apakah engkau tidak mau, hai orang muda yang kekasih, menjadi guru Injil bagi Tuhan? Maukah engkau seperti tak pernah kau perbuat dahulu, belajar mempelajari yang indah tentang mengadakan pemberian kepada Tuhan oleh memasukkan ke dalam perbendaharaan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu dengan limpah untuk kesenanganmu? Apa saja yang kau sudah terima, biarlah sebagian dikembalikan kepada pemberi itu sebagai persembahan balasan terima kasih. Sebagian juga harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan untuk pekerjaan mengabarkan Injil yang akan dilakukan di dalam dan di luar negeri. Jadi ini mengenai kita harus menghormati Tuhan kita dengan segala apa yang kita punya. Ya, di sini dikatakan berapa hutangmu kepada Tuhan, ya, berapa hutangmu kepada Tuhan. Jadi kita bisa menjawabnya masing-masing karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi kita harus memberikan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Pekerjaan Tuhan harus terletak dengan dekat sekali pada hari kita, pada hati kita. Sinar kebenaran yang sudah menjadi berkat bagi satu keluarga kalau disampaikan kepada orang lain oleh ibu bapa dan anak-anak akan menjadi berkat kepada keluarga lain juga. Tetapi apabila berkat Tuhan yang diberikan dengan limpah dan berlebih-lebihan ditahankan dari Dia dan digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, dengan kekikiran laknat Tuhan ganti berkatnya pasti akan dialami. Karena yang demikian itu telah dinyatakan oleh Tuhan. Tuntutan Tuhan harus mendahului segala tuntutan yang lain dan harus diselesaikan lebih dahulu. Kemudian orang miskin dan yang berkekurangan harus dipelihara. Hal-hal ini sekali-kali tidak boleh dialpakan dengan tidak peduli betapa besar ongkos dan pengorbanan kita sekalipun. Supaya ada makanan dalam rumahku adalah kewajiban kita supaya sederhana dalam segala perkara. Ya, dalam makanan, minuman, dan pakaian. Gedung kita dan perkakas rumah kita harus diperhatikan betul-betul dengan keinginan hati untuk memberikan kepada Tuhan miliknya, bukan saja dalam hal perpuluhan, tetapi seberapa dapat dalam pemberian-pemberian dan persembahan juga. Banyak orang dapat menyimpan harta di dalam surga oleh memelihara rumah perbendaharaan Tuhan selalu penuh dengan bagian yang dituntut oleh Tuhan sebagai miliknya dan dengan pemberian-pemberian dan persembahan. Ya, barang siapa yang dengan jujur ya bertanya kepada Tuhan apa yang diminta dari mereka berhubung dengan harta benda yang dikatakan mereka sebagai miliknya, haruslah menyelidiki perjanjian lama dan melihat apa yang diperintahkan oleh Kristus, ya. Sebagai pemimpin mereka yang tidak kelihatan tentang soal tersebut, masing-masing kita harus mau ditempatkan pada keadaan yang kurang menyenangkan. Disampaikan pada kesukaran uang, ganti merampas dari Tuhan bagian yang harus disampaikan ke dalam perbendaharaannya. Segala orang yang membaca kitab suci dan percaya pada kitab suci akan mengetahui dengan seksama tentang apa sabda Tuhan dalam soal tersebut. Ya, jadi barang siapa yang dengan jujur bertanya kepada Tuhan apa yang diminta dari masing-masing kita. Ya, biarlah kita boleh menjadi orang-orang jujur, ya, karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Ya, biarlah kita jujur
di hadapan Tuhan, dan kita juga pasti akan jujur kepada sesama kita. Ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan kita semuanya ini hanya untuk membuat kita supaya kita lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Ya, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya, dan kita memakai apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita memakai itu dengan meminta hikmat daripada Tuhan sendiri. Pada hari apabila tiap-tiap orang akan dihukumkan menurut perbuatan yang dilakukan secara jasmani, tiap-tiap dalih yang sekarang dapat dibuat-buat untuk menahan perpuluhan, pemberian, dan persembahan dari Tuhan akan menjadi cair seperti embun di hadapan matahari. Jikalau kiranya tidak terlambat untuk selama-lamanya, betapa banyak orang yang suka kembali lagi dan membangun tabiatnya. Tetapi waktu itu sudahlah sangat terlambat untuk mengubah catatan mereka yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun menipu Tuhan. Nasib mereka akan ditetapkan dengan tidak akan pernah diubah lagi. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu yang salah atau yang benar, Tuhan akan menuliskannya dan Dia akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan ini, biarlah kita boleh sadar, ya, kita boleh lebih lagi meminta tuntunan kuasa Tuhan, sehingga kita boleh melakukan apapun itu dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasa mementingkan diri itu adalah satu kejahatan yang amat keji. Ya, jadi hal mementingkan diri itulah adalah keji di mata Tuhan. Ya. Cinta diri sendiri dan rasa tidak peduli pada peraturan yang sudah ditetapkan di antara Tuhan dan manusia, yaitu menolak menjadi juru kunci yang setia. Membawa kutuk Tuhan ke atas mereka itu sama seperti yang Tuhan sudah katakan kelak. Mereka sudah menceraikan dirinya dari Tuhan dengan perkataan dan perbuatan mereka, memimpin orang lain menyia-nyiakan hukum Tuhan yang begitu terang, sehingga Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat-Nya ke atas mereka itu. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ya, cinta diri, ya, itu akan menjadi suatu kutuk di dalam kehidupan kita. Ya, dan dengan perkataan dan perbuatan mereka memimpin orang lain menyia-nyiakan akan hukum-hukum Tuhan. Ya, jangan sampai orang lain juga terkena akibatnya oleh karena perbuatan kita. Ya, kita menipu orang lain, mengelabui orang lain sama dengan kita menipu Tuhan. Untuk itu, biarlah kita harus berhati-hati dalam tindakan kita. Ya, jangan sampai kita adalah orang-orang yang dikendalikan oleh si iblis. Ya, karena dia sangat lihai sekali dalam menjebak manusia. Ya, manusia bisa dibutakan untuk melakukan hal-hal yang sangat jahat di dunia ini. Ya, karena setan di zaman akhir ini, ya, dia begitu bekerja keras untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Ya, biarlah kita hari demi hari kita gunakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, meminta tuntunannya. Ya, karena kita tidak sanggup bila mana kita hanya mengandalkan diri kita. Baiklah kita mengandalkan Tuhan kita yang hidup, yang selalu ada buat kita. Tuhan sudah menerangkan dengan jelas, 1/10 dari segala kepunyaanmu adalah aku punya. Pemberian dan persembahanmu harus dibawa ke hadapan perbendaharaanku, akan dipakai untuk memajukan pekerjaanku, untuk mengirim guru supaya mengajarkan Injil kepada mereka yang masih duduk di dalam kegelapan. Ya, kalau begitu, maukah orang sengaja mencari laknat dengan jalan menahan apa yang Tuhan punya? Yaitu bertindak seperti hamba yang tidak setia, yang menyembunyikan talenta tuannya di dalam tanah? Apakah kita seperti orang itu mencari jalan untuk membenarkan ketidaksetiaan dengan jalan bersungut-sungut terhadap Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, bahwa hamba ketahui akan hal Tuhan orang yang keras hati. Tuhan menyabit di tempat yang tidak Tuhan taburi dan mengumpulkan di tempat yang tidak Tuhan hamburkan apa-apa. Lalu takutlah hamba, maka sebab itu pergilah hamba menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Bahwa inilah Tuhan punya, apakah bukan lebih baik kita persembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan?" Ya, jadi
setiap talenta yang sudah Tuhan berikan pada masing-masing kita, biarlah kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biarlah kita boleh menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana. Ya, sehingga mereka juga boleh merasakan akan kasih Tuhan. Jangan sampai kita seperti hamba yang mempunyai satu talenta dan dia tidak mengembangkan talenta itu, malah dia menguburnya di dalam tanah. Pada saat Tuhannya datang, ya, dia masuk ke dalam kebinasaan, ya, karena dia tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak mau berterima kasih, dia tidak mau mengucapkan rasa syukurnya, dia tidak mau berusaha. Ya, inilah saatnya, ya, kita masing-masing di dunia ini untuk berusaha, ya, untuk mencapai akan hal yang berguna dalam kehidupan kita dan juga bagi orang lain, dan Tuhan akan memperhitungkan itu bagi kita masing-masing. Ya, pada saat dia datang, biarlah Tuhan katakan kepada kita, sabaslah ya hambaku. Ya, jangan sampai kita sama seperti orang yang dimasukkan ke dalam kegelapan. Ya, dan disitulah terdapat kertak gigi dan tangis. Ya, ini adalah hal yang harus kita renungkan. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam kebinasaan yang kekal itu. Biarlah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kita nantikan. Ya, semua orang mempunyai kerinduan itu. Ya, untuk itu biarlah kita merubah setiap hal-hal buruk, sifat-sifat buruk kita, gantikanlah itu dengan sifat Kristus. Ya, sehingga kita boleh layak untuk menerima kerajaan yang kekal itu. Ya, jadi ini adalah suatu berkat yang luar biasa, ya, yang bisa kita dapat pada saat ini. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus dari hari ke hari. Ya, dan jangan lupa kita kasih apa yang itu milik Tuhan. Dan yang sisanya biarlah kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Entah itu kita menolong orang lain, menolong orang-orang yang mungkin dalam kesusahan. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, karena itu adalah kejijian di mata Tuhan. Ya, biarlah kita minta hikmat daripada Tuhan sehingga Tuhan dapat menuntun kita dan Dia dapat mencurahkan berkatnya itu lebih banyak lagi kepada kita, dan kita pun dapat mencurahkan itu juga kepada orang lain, ya, karena mereka lebih membutuhkan, ya, daripada kita, karena Tuhan menitipkan itu untuk kita dan kita harus mempertanggungjawabkannya, ya, karena pada saatnya nanti dia akan mengadili kita. Untuk itu biarlah kita terus meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun masing-masing kita, ya, dan jangan sampai kita, ya, jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang Tuhan tidak kehendaki. Hanya kita yang memilihnya, ya, karena Tuhan memberikan kita pilihan, ya, dan kita harus memilih itu dengan hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh. Ya, dan bila mana kita sudah sempat terjatuh, baiklah kita bangkit kembali. Ya, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, karena Tuhan selalu mengampuni kita. Ya, bila mana kita mau berubah, ya, merubah setiap kehidupan kita. Ya, dengan kuasa yang luar biasa Tuhan akan membantu kita, dan Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Ya, dan biarlah itu akan menjadi bagian masing-masing kita, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Biarlah kita boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini untuk terus mengumandangkan akan Injil kebenaran itu, ya. Dan demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Ya, kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara. Tuhan memberkati.